Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Arlin Yonita. Hari ini saya sedang happy banget karena sedang menjalankan program RSUD Wonosobo. Kita membuka radio Suconegoro FM. Tapi saya mau kasih nama yang lebih asik ya, Voice of Suconegoro. Nah, ini kru-kru and teman-temanku and the gang nih. Kenalkan nih, namanya Mas Bro. Hai guys, Namamu siapa? nama saya Dika Baskara Rahmadi. Nama Nama keren? kerennya Mas Brewo. Dewa, oke. Terus? Saya Aditya, biasa dipanggil Mas Mus, Mas Mulus, Mas Mulus. Terus ini yang terakhir? Ya, nama saya Taryanto. Kebetulan saya masuk di tim penanggulangan HIV/AIDS. Iya. Oke, jadi kita bentar lagi mau on air. Aku punya program namanya 1 Jam Bersama Dr. Arlin. Rencananya akan bisa jadi feature, ngobrolin tentang seseorang, hobinya apa, tapi orang RSU. Kemudian dengan tema-tema yang lain juga yang tentunya menarik buat Anda. Ikuti ya, ini perdana I'm on air. Sebentar lagi guys. Sama saya Dika. Di sini sudah kedatangan tamu-tamu istimewa. Ada Dr. Arlin, Pak Taryanto. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ini dokter, Pak Taryanto? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah selalu sehat Mas. Alhamdulillah. Penuh semangat. Sehat. Yes. Ini program baru ya, Ya. dokter ya. Namanya apa dok? Namanya 1 Jam Bersama Dr. Arlin. Oke. Berarti ada dokter Arlin, Pak Taryanto, satunya Pak Zunaidi Ahmad Zunaidi untuk Ahmad. hari ini. Untuk hari Karena hari ini. ini. Nanti Rabu depan kita cari tema yang lain. Oke. sesuai dengan tema. Oke, Yes. siap. Yes. Oke, monggo dokter, waktu dan tempat dan studio saya persembahkan. Hore asik. Nanti saya jualin ya. Iya, gitu ya. Alatnya dijual. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat Suconegoro. Hari ini saya Dr. Arlin Yonita, spesialis klinik dalam memulai siaran pertama di Voice of Suconegoro FM. Sehat infonya, keren musiknya. Oke, untuk hari ini pembukaan dulu ya. Kita hari ini mau ngobrolin tentang HIV/AIDS. Kemudian ada teman saya, Mas Taryanto, kemudian Mas Junaidi Ahmad sedang ada acara kredensial ya, perawat baru ya. Oke, nanti kita tunggu kehadirannya. Dan kita puterin lagu dulu ya Mas. Yang pertama adalah lagu Remaster Club Project Yogyakarta. Ini permintaan dari teman saya, Dr. Betty Julia Suti, spesialis anestesi dan terapi intensif MKes. Beliau bertugas di RSUD Morangan, Yogyakarta. Kirim pesan buat teman-teman FKUGM angkatan 91. Jadi ini kayak reunian aja ya. Zaman saya kuliah dulu itu kita dengernya radio bukan HP ya waktu itu ya. Yang bersangkutan juga ikut menyimak ya dokter. Oh ya, insya Allah nih saya sudah sebaran ke seluruh dunia. Oke, kita dengerin dulu.
kenangan saya waktu zaman kuliah dulu, Club Project dengan Yogyakartanya. Oh ya, teman-teman, ini ya, kita panggilnya Sobat Sehat Seconegoro ya. Betul. Yang ingin mengirimkan kirim-kirim salam atau pengen lagunya diputerin atau ada pertanyaan nanti dengan tema yang kita bahas ini bisa WA ke nomor 081 328 986 873. Ya, siaran Seconegoro FM ini berada di jalur 107.3 and dipancarkan dari Gedung Rawat Jalan Lantai 2 RSUD Seconegoro Wonosobo Barat. Wonosobo, ya. Oke, kita langsung aja nih Mas Haryanto, kita bincang tentang HIV/AIDS ya. Jadi Mas Haryanto, saya dan Mas Junaidi ini masuk dalam tim program nasional penanggulangan HIV/AIDS di RSUD Seconegoro Wonosobo. Kita bahas tentang HIV/AIDS itu. Pengertiannya apa sih Mas, HIV itu? Ya. Sahabat sehat Seconegoro di mana Anda berada, bahwa HIV dengan AIDS itu sangat berpengaruh ya, maksudnya saling berkesinambungan. Jadi kalau misalnya HIV itu mudahnya adalah virusnya, sedangkan AIDS ini kalau orang yang sudah terpapar virus kemudian sudah mulai ada tanda-tanda ataupun gejala yang muncul di dalam tubuhnya, sehingga HIV mudahnya adalah virusnya, sedangkan AIDS kalau sudah mulai ada timbul gejala penyakit, dokter. Iya, jadi HIV itu Human Immunodeficiency Virus ya, jadi virus ya. Kalau AIDS itu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi ada gejala-gejala yang macam-macam yang menyebabkan pasien mencari pertolongan ke dokter dan rumah sakit. Oke, sebetulnya asalnya dari mana sih virus ini? Ini sebenarnya untuk asal virus itu sendiri belum diketahui dari mana dan kapan munculnya ya. Tetapi penemu pertama bahwa HIV/AIDS ini ditemukan oleh Dr. Lukman Teitner dan kawan-kawan. Kemudian ada Dr. Robert Gallo, kemudian Jelevi, serta Komisi Taksonomi Internasional, dokter, bahwa menemukan ada virus baru yang memang ini kalau dulu masih langka gitu. Iya, ya, jadi saya pernah nggak sengaja nemuin ada film yang menceritakan tentang penemuan virus ini, ada HTLV1, HTLV2 itu difilmkan, namanya When the Band Play On. Iya, nanti bisa cari di YouTube ya yang edisi filmnya itu. Oke, terus HIV/AIDS ini untuk penyakitnya itu ada berapa fase? Karena kalau kita tahu kan penyakit-penyakit ada stadium awal, tengah, terminal. Ini ada berapa? Jadi untuk pembagian dari HIV ini kan ada tergantung dari gejala yang muncul maupun dengan aktivitasnya, itu dibagi menjadi 4, dokter. Ada fase pertama, fase kedua, fase ketiga, dan fase keempat yang disebut dengan AIDS. Iya, untuk fase 1 itu biasanya ya orang masih sehat-sehat banget ya, belum ada gejala klinis, masih santai. Kita nggak tahu ini kalau dia sakit ya. Sama seperti kita berkaca di depan cermin ya, dokter ya. Saya sehat, tidak ada keluhan sama sekali, tapi belum tentu apakah saya terbebas dari virus HIV. Iya, dan pada fase 1 ini kadang belum bisa terdeteksi dalam darah ya anti HIV-nya. Karena berada di periode jendela. Biasanya buat infeksinya 1-6 bulan ya. 1-6 bulan. Iya, seorang masih sehat banget, pokoknya orang nggak tahu kalau dia udah mulai tertular. Kemudian lanjut ke fase 2 ya. Ya, untuk fase 2 ini sudah mulai ada gejala. Jadi untuk penderita atau yang sudah terpapar dengan virus sudah mulai merasa sakit, kemudian belum disebut dengan AIDS. Iya. Ya. Untuk fase 2 ini tadinya kalau yang fase 1 kita belum bisa cek anti HIV-nya masih negatif ya karena belum timbul antibody. Tapi yang untuk fase 2 ini udah kita temukan dan dia udah bisa menularin ya. Ya, ini sudah bisa menularkan, dokter. Ya, karena sudah terlihat di dalam darah, artinya ini sudah bisa menularkan atau memaparkan kepada yang lain. Terus lanjut ke fase kemudian 3 ya. Fase yang ketiga ini dari segi umur pun sudah bervariatif. Muncul sudah ada infeksi oportunistik.
yang paling banyak adalah dengan tuberkulosis. Makanya setiap pasien yang dengan tuberkulosis ini perlu kita screening apakah memang aman dari paparan invasi HIV ini atau tidak begitu. Ya, itu jadi udah protokol di program nasional di Indonesia, setiap pasien yang HIV akan dicek untuk TBC-nya ada atau tidak, dan pasien TBC akan dicek status HIV-nya positif atau negatif, Iya. reaktif atau tidak. Kemudian ada ke fase 4 ya, perjalanan penyakitnya. Ya, untuk yang fase keempat ini yang disebut dengan AIDS ya. Kalau kita gambarkan bahwa untuk pasiennya ini sudah kurus kering atau wasting syndrome, kemudian dari segi aktivitas juga tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, hanya di tempat tidur. Ini sudah tergambarkan banyak invasi oportunistik yang ada di tubuhnya, maka disebut dengan AIDS. Jadi bisa diambil kesimpulan dokter bahwa untuk pasien HIV ini belum tentu AIDS, tapi kalau AIDS itu tentu sudah terpapar HIV. Iya, itu perjalanan alamiah penyakit ya. Jadi karena ini penyakit infeksi, kita tuh bisa cegah gitu, jangan sampai jatuh ke stadium 4 ya, atau fase 4 ya. Jadi kalau bisa di fase 2 terus, dia selalu sehat walaupun dia positif, dia bisa menjalani terapi ya, nanti kita bahas di belakangnya. Nah, kemudian untuk HIV/AIDS ini media penularannya lewat apa aja? Ini untuk penularannya yang jelas, yang umum adalah hubungan seksual. Baik laki-laki maupun dengan perempuan, ini sama-sama bisa menularkan. Kemudian yang kedua, transfusi darah. Tapi untuk saat ini dokter, transfusi darah itu masih aman dan tidak seperti dulu, tidak ada untuk disaring dan sebagainya. Tapi sekarang sudah banyak untuk bisa dilakukan pemeriksaan apakah ini darah aman atau tidak untuk diberikan. Ini sudah tidak perlu kita khawatirkan kembali. Kemudian yang ketiga ada penggunaan jarum suntik, terutama yang bergantian ya. Misalnya penggunaan narkoba suntik, atau bahkan kita sendiri sebagai tenaga kesehatan ini harus hati-hati pada saat kita memberikan injeksi kepada pasien kita. Nah, pada saat menutupnya atau recapping ini harus hati-hati. Makanya untuk petugas kesehatan tentunya pada saat membuang jarum suntik itu harus pada tempat atau safety box begitu. Ya, kemudian dari ibu hamil kepada anak yang dikandungnya. Iya. Jadi kalau untuk hubungan intim nih, kita pengalaman ya. 5 tahun pertama dari tahun 2009 saya menangani HIV/AIDS di Wonosobo, itu pasien banyak yang karena hubungan antara laki-laki dan perempuan PSK. Tetapi sekarang trennya adalah 8 tahun terakhir ini atau sampai 9 tahun ini laki-laki. Jadi lelaki sekali laki itu udah menjadi mungkin 90% pasien yang kita rawat itu adalah LSL ya. Ini sedang naik kan dokter. Untuk yang LSL bulan Juni ini saja ya sampai tanggal 22 ini sudah ada penambahan kasus di RSUD Kertosonegaraan, itu ada 10 kasus. Dari 10 kasus ini 7 diantaranya adalah LSL. Ya, makanya kita prihatin terhadap penderita ini. Dan anak-anak muda yang mungkin barangkali masih labil, mudah tergoda dan sebagainya, ini bisa terjerumus ke LSL tersebut. Iya. Jadi dulu banyak kasus itu juga karena narkoba suntik ya. Tapi karena peredaran narkoba ini diperkecil geraknya, kemudian untuk mencarinya juga mungkin agak sulit. Kasus-kasus HIV penularan yang lewat narkoba suntik itu udah turun drastis sebetulnya ya. Tetapi ada pergeseran menjadi LSL tadi, lelaki suka lelaki. Oke, selanjutnya media yang menularkan tuh apa saja sih? Lewat cairan-cairan dalam tubuh tuh apa aja yang menular? Jadi yang jelas dari cairan darah, ya ini yang paling banyak. Kemudian cairan semen, cairan vagina maupun cairan ASI dari ibu yang menyusukan ASINya kepada bayi. Iya, sebetulnya semua cairan dalam tubuh seorang penderita itu ada kandungan virusnya ya. Iya. Cuman yang lain tidak nularin, misalnya air mata, keringat, air liur, ingus. Misalnya dia popoknya itu ada virusnya nggak? Ada juga, tetapi itu tidak cukup untuk menimbulkan penularan.
Ya seperti itu. Jadi kenapa urutan pertama itu cairan darah? Karena dalam 1 cc darah itu didapatkan 18.000 partikel virus. Itu yang paling tinggi ya. Kemudian cairan semennya ada pada laki-laki itu 11.000 per cc-nya. Kalau dari vaginal fluidnya itu hanya 7.000 dan amniotic fluid 4.000 itu dari ibu ke janin. Kalau dari saliva cuma 1 ya. 1. Jadi kalau bisa menularkan mungkin kalau ditampung dalam 1 gelas itu ada 1. Enggak, 1 dia liter harus ya. dia harus 1 kolam renang olimpik panjangnya berapa itu 25 meter, itu isinya saliva semua. Kalau itu ditelan itu baru menularkan. Jadi artinya impossible ya. Memang untuk penularan ini minimal 1000 kopi virus. Iya, Ya. baru bisa menularkan ya. Kemudian hubungan seksual ini yang membahayakan seperti apa sih sebetulnya? Apakah antara suami dan istri itu juga perilaku beresiko seandainya tidak berhubungan menggunakan kondom? Yang dikhawatirkan adalah kalau salah satunya ini sudah terpapar HIV terlebih dahulu. Sedangkan untuk faktor risiko adalah karena berganti pasangan ya. Berganti pasangan. Terutama kalau misalnya laki-laki dengan laki-laki, dokter. Ya. Ini kan tidak bisa diprediksi apa ini satunya setia atau tidak. Itu tidak seperti misalnya laki-laki dengan perempuan. Jadi berganti-ganti pasangan itu sangat berisiko. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan kondom. Ya. Jadi antara suami dan istri, walaupun hubungan tidak menggunakan kondom, itu termasuk perilaku berisiko ya. Karena kita juga punya banyak pasien yang wanita baik-baik, tapi suaminya pernah riwayat tugas keluar kota, jajan, atau dia punya pacar yang juga laki-laki, dia berhubungan walaupun istrinya orang baik-baik saja, tetapi bisa menularkan ke istri. Itu banyak dulu-dulu ya. Tapi sekarang ini 8-10 tahun terakhir ini memang trennya menjadi LGBT ya. LGBT. Oke, pemirsa sahabat sehat Sujonegoro, kita dengarkan lagu kedua, yaitu lagu Hingga Tua Bersama yang dinyanyikan oleh Rizky Febian. Nah, ini permintaan dari teman saya nih, Dr. Muhammad Yanuar Aji, spesialis anak MKes yang tugasnya di Rumah Sakit Siloam Purwakarta. Oke, selamat mendengarkan.